Pada saat ini saya senang untuk membawa satu lagi pelajaran dari firman Tuhan, dipetik khususnya daripada kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 7 hingga 16. Kita akan memperhatikan kisah di sebalik cerita ini, yang mana firman Tuhan dalam kutipan itu ataupun petikan tersebut menceritakan tentang hal yang sedikit, tetapi di hadapan Tuhan lebih daripada mencukupi. Tapi sebelum itu mari kita semua tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Sekali lagi Tuhan, kami mau persiapkan hati kami untuk menerima segala firman yang datang daripada-Mu. Biarlah hamba Tuhan berbicara sesuai dengan kehendak-Mu. Gunakanlah firman Tuhan untuk menegur, memperkasahkan iman kami kepada-Mu. Lebih lagi menghadapi berbagai dugaan hidup yang ada di hadapan kami saat ini maupun yang akan tiba. Tuhan, seperti mana kesetiaan-Mu di masa yang lalu, kami percaya Engkau juga akan setia kepada kami sampai selama-lamanya. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bila sedikit itu mencukupi, bila sedikit itu mencukupi, menjelaskan kepada kita di sini bagaimana Tuhan menyadari, mengetahui tentang keterbatasan kita. Melalui pelajaran ini juga Tuhan mahu mempersiapkan kita akan hari-hari yang lebih mencabar. Selain dari itu, Tuhan mahu kita lebih mempercayai Dia, berharap kepada Dia, bersandar kepada Dia. Seterusnya Tuhan meletakkan kita di setiap situasi yang akan menguji sejauh mana iman kita kepadanya, dan melalui keadaan-keadaan itu memurnikan kita sehingga menjadi iman yang tuli, yang tidak lagi dicemari oleh dosa, tetapi hanya yang murni di hadapan Tuhan. Nah, firman Tuhan bermula dengan kisah ini dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8 hingga 9. Kita menemui satu perintah daripada Tuhan yang terdiri daripada 3 arahan dan 1 janji. Yang kita lihat di hadapan Elia menerima arahan ini daripada Tuhan, yang mana Allah memerintahkan Elia untuk bersiap pergi, dan dia nyatakan lokasi Sarfat yang termasuk ataupun berada di wilayah Sidon, dan dia perintahkan lagi Elia untuk tinggal di tempat tersebut, dan dia berikan keyakinan kepada Elia bahwa keadaannya di sana nanti akan dijaga, akan ditolong oleh seorang janda yang akan memberikan dia makan. Nah, apa yang berlaku dalam kisah ini? Kita semua sudah mengetahui bagaimana Raja Ahab telah membawa penyembahan berhala, penyembahan Baal kepada bangsa Israel. Oleh karena dia mengawini seorang wanita yang bernama Jezabel. Dan Jezabel itu pengaruh dia kuat, sehingga si raja terpaksa tunduk. Sehingga mana penyembahan berhala lebih diangkat daripada penyembahan yang benar. Dan oleh sebab itu Elia tidak senang dengan hal ini. Tuhan tidak senang dengan hal ini. Maka Tuhan memerintahkan Elia untuk menegur bahwa perbuatan Raja Ahab salah di hadapan Tuhan. Dan oleh sebab itu Elia berada di sebuah sungai, anak sungai Kerit.
Oleh karena di sanalah tempat persembunyiannya, di mana Raja Ahab tidak senang dengan teguran yang datang daripada Tuhan. Dia mau membunuh, menangkap si Elia atas perintah daripada istrinya Jezebel. Dan cerita ini berlaku di tengah-tengah kisah di antara waktu Elia bertemu dengan si raja dan Tuhan mengirimkan ulah atas tanah bangsa Israel dan tanah di sekeliling mereka kemarau yang panjang. Sehinggalah pertemuan Elia dengan Raja Ahab dan semua penganut penyembahan berhala disaksikan oleh orang ramai di Gunung Karmel, yang menentukan siapa Tuhan yang benar. Jadi sepanjang masa Elia berada di Sungai Kerit, Elia sebenarnya sedang dipersiapkan oleh Tuhan, dan Tuhan mengajar kepada Elia sesuatu yang penting bagi hidupnya, untuk lebih percaya kepada Tuhan. Nah, di tempat ini, Sungai Kerit, sebelum Elia menerima perintah daripada Tuhan, ada perkara penting yang dipelajarinya. Di sini Elia menemui ujian untuk setia kepada Tuhan, di mana Tuhan setia memberikan segala keperluannya sepanjang masa dia bersembunyi di tempat ini. Di sini Elia harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bersandar siang dan malam, penjagaan, perlindungan maupun keperluan badaninya dipenuhi oleh Tuhan. Kita sudah tahu itu cerita. Tetapi apa yang perlu kita fahami daripada pengalaman Elia di tempat ini adalah dalam keterbatasannya ataupun dalam keadaan yang sudah serba tidak ada, Tuhan setia menyediakan segala keperluannya hari demi hari di tempat ini. Selain dari itu, Elia juga menyadari apabila sesuatu yang begitu banyak, begitulah dengan air, makanan yang dia terima, tempat perlindungan berkurangan, dia perlu belajar untuk lebih bersandar kepada Tuhan. Boleh saja Elia memilih untuk melarikan diri, mencari tempat lain, bertindak atas kebijaksanaan sendiri. Tetapi di sini Elia berjaya menghadapi ujian Tuhan. Semasa keadaan di sekeliling dia mulai berkurangan dari sumbernya ataupun merosot, dia menunggu. Dia tidak terburu-buru, dia tidak melarikan diri, dia tidak bertindak atas kebijaksanaan sendiri, dan dia tidak mengeluh. Inilah yang dialami oleh Elia di Sungai Kerit, yang akan mempersiapkan dirinya apabila dia menerima arahan daripada Tuhan untuk berpindah. Nah, Elia diuji di 3 tempat ini, di Sungai Kerit, di Sarfat, begitulah juga di Bukit Karmel. Dan apa yang Tuhan ingin lihat dalam hambanya pada waktu itu adalah kemampuan Elia untuk percaya kepada Tuhan, kemampuan Elia untuk patuh kepada arahannya, kemampuan Elia untuk menyadari yang dia harus bersedia. Begitulah juga
apakah Elia dapat memegang komitmen, dan seterusnya, melihat gambaran yang lebih besar. Kenapa Tuhan merencanakan pemindahannya? Begitulah juga, apakah dia berpuas hati dengan apa yang ada dalam pangkuannya. Jadi apabila Tuhan memerintahkan Elia untuk bersiap, untuk pergi, untuk tinggal, ini yang kita temui. Ketika Tuhan mengarahkan Elia untuk bersiap, itu bermaksud dia harus bertindak, dia harus bangkit, dia harus bersedia secara fisikal, emosi, dan rohani, tanpa bertanya kepada Tuhan kenapa. Selain dari itu, ini melibatkan pengorbanan daripada Elia sendiri. Dia perlu tinggalkan kesenangan dia yang sudah dia biasakan dengan alam semula jadi di mana dia sedang bersembunyi. Selain dari itu, Elia juga menyadari, kalau bukan di sini tempat saya bersembunyi daripada raja, sudah tentu Tuhan menyediakan tempat yang lebih baik. Tetapi apakah pertanyaannya di sini, apakah tempat yang dia kirim saya nanti itu lebih baik daripada keadaan dia sekarang? Arahan Tuhan yang kedua adalah untuk Elia pergi ke sebuah tempat. Tempat yang dimaksudkan Tuhan di sini adalah di Sidon, yang terdapat di mana? Di bahagian Sarafat, Ponisia. Dan lihat berapa jauh Elia harus berjalan. Dia tidak boleh naik kuda. Kalau dia naik kuda, dia akan ditangkap. Sebab ada pengintai, ada yang askar yang mencari dia di semua kawasan ini. Jadi Elia menyadari dalam perjalanannya ke Sarafat daripada sungai Kerit, Anda dapat melihat perjalanannya bukan mudah. Dihadapkan dengan kesusahan, cabaran yang banyak, maupun boleh membahayakan hidupnya. Selain dari itu, tempat di mana Tuhan kirim Elia seterusnya ini adalah kawasan di mana istri kepada Raja Ahab lahir, ataupun dalam arti kata lain pusat penyembahan Baal. Kenapa Tuhan letakkan Elia di tempat yang lebih berbahaya berbanding di sungai Kerit yang tenang, yang aman, jauh daripada tentangan ataupun sesuatu yang membahayakan hidupnya? Kita tidak boleh memahami kenapa Tuhan lakukan ini, perintahkan kepada Elia untuk ikut perintahnya. Tetapi Elia di sini memilih untuk tunduk kepada Tuhan. Dia patuh kepada Tuhan. Oleh karena dia sudah mengalami kesetiaan Tuhan sepanjang masa dia bersembunyi di sungai Kerit itu. Dan dengan mematuhi Tuhan sebenarnya sudah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi dirinya di tempat yang baru. Kita melihat tindakan iman yang dilakukan oleh Elia. Apabila dia menyambut dengan baik, dia bertindak atas iman seperti mana Tuhan arahkannya. Dan apabila dia tiba di tempat tersebut, Tuhan menyuarakan, di tempat ini kamu akan menemui seorang janda, seorang wanita, seorang ibu. Nah, untuk pengetahuan kita,
Sarfat ini pada waktu itu adalah sebuah pusat pelabuhan, kaya dengan semua dagangan, perniagaan sudah tentu maju. Kita anggap saja ini seperti Singapura, kawasan pelabuhan yang strategik ataupun sering kali didatangi pedagang-pedagang. Jadi sudah tentu tempat ini sememangnya tidak kekurangan dari segi sumber makanan, sumber air dan sebagainya. Tetapi yang pelik daripada janji Tuhan kepada Elia apabila dia memberitahu seorang janda akan menjaga kamu, apabila kita mendapati lebih terperinci mengenai wanita ini, dia bukan seorang wanita dari kalangan umat Tuhan, tetapi daripada cara bagaimana dia berbicara kepada Elia, dia tahu, dia kenal tentang Tuhan yang benar. Tetapi dia bukan seorang umat yang percaya. Dia penyembah berhala. Dan juga kita dapati di sini Tuhan menyediakan keperluan Elia melalui seorang wanita, seorang ibu tunggal. Selain dari itu, dia adalah seorang janda yang miskin, tertekan dengan menghadapi kelaparan seperti orang lain, yang mana bahan untuk dia membuat makanannya sudah berkurangan dan amat sedikit. Dia juga berada di ambang keputusasaan, sudah hampir putus asa dengan keadaan yang menghimpit hidup diri dia dan anaknya. Tetapi di sini Tuhan menunjukkan kepada Elia ada permata ataupun ada orang-orang yang tersembunyi di tempat-tempat seperti ini yang masih memiliki iman yang tulen, iman yang percaya kepada Tuhan yang benar. Mari kita lihat bagaimana Tuhan menggunakan sumbernya. Orang-orang yang mau digunakan bagi kemuliaannya. Terima kasih kepada lagu istimewa tadi. Tidak sedar ini juga bersangkut paut dengan pelajaran hari ini. Yang mana bejana yang dibentuk oleh Tuhan itu disesuaikan dengan keperluan yang membolehkan alat itu digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Begitulah juga menurut 1 Korintus 1 ayat 27 hingga 29, kita disedarkan di sini bahwa yang Tuhan pilih, yang Tuhan tetapkan untuk pelayanan, jauh berbeza daripada expectation ataupun kriteria yang dipakai oleh manusia. Mari kita lihat apa yang dinyatakan dalam ayat tersebut. Sememangnya Allah memilih orang yang bodoh. Sepatutnya yang bijak, yang pandai, yang berpengetahuan. Lihat, sememangnya Allah memilih yang bodoh di dunia untuk memalukan yang bijak. Allah memilih yang lemah di dunia untuk memalukan yang kuat. Allah memilih yang rendah dan dihina di dunia, bahkan yang tidak ada, untuk meniadakan yang ada. Oleh itu tiada siapapun dapat bermegah di hadirat Allah. Lihat saja ke-12 murid Yesus. Mereka bukan ahli Taurat, terpelajar, ataupun hebat dalam hal-hal kitab Taurat. Tetapi Tuhan menggunakan mereka yang memiliki kerinduan untuk diajar, dibentuk, dan digunakan untuk kemuliaan Tuhan.
Lihat bagaimana Bible Commentary jilid 6 muka surat 1083 menjelaskan hal ini. Dinyatakan dalam kutipan tersebut, Tuhan tidak mengukur dengan standar manusia. Oleh karena kebanggaan dan cita-cita anak manusia, Tuhan telah memilih untuk melakukan karya-karyanya yang perkasa dengan cara yang paling sederhana dan rendah hati. Bukan lelaki atau wanita yang dihormati oleh dunia sebagai orang yang hebat, berbakat atau cemerlang yang dipilih oleh Tuhan. Dia memilih mereka yang akan bekerja dengan lemah lembut dan sederhana, mengakui dia sebagai pemimpin. Mereka dan sumber kekuatan, dengan sumber kekuatan mereka, dia menghendaki kita menjadikan dia pelindung, panduan dalam semua tugas dan urusan kehidupan. Lihat di sini, yang dipilih oleh Tuhan orang apa? Orang yang lemah lembut, orang yang sederhana, orang yang mengakui siapa Tuhan itu dalam hidupnya. Kebergantungan akan kuasa yang datang hanya daripada Tuhan. Pelindung yang akan menuntun hidupnya. Begitulah juga dia serahkan segala tanggung jawab urusan kehidupannya, yang mana Tuhanlah memimpin hidupnya. Ini kriteria yang dilihat, yang dicari oleh Tuhan, yang mau dia gunakan untuk pelayanan, untuk membangun orang lain, untuk membawa orang lain kepadanya, dan begitulah juga untuk menunjukkan ini kehidupan yang benar, yang berkenaan di hadirat Allah. Itu membawa kita kepada bahagian seterusnya. Situasi yang dilalui oleh si wanita janda ini. Kalau kita lihat apa yang ada pada wanita ini hanya segenggam tepung. Sedikit lagi minyak yang tertinggal, sedikit lagi air yang ada padanya, dan beberapa potong kayu api untuk memasak roti makanan. Sumber-sumber yang sedikit ini mengajarkan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan yang boleh menyediakan walaupun jumlahnya sedikit. Kita melihat kuasa Tuhan sama seperti pada waktu Yesus memecahkan roti dan ikan untuk memberi makan kepada 5.000 orang. Begitulah juga kuasa Tuhan hadir pada waktu Elia, apabila apa yang ada pada wanita ini begitu terhad, sedikit. Apa sahaja yang ada pada kita, Tuhan boleh melipat gandakannya. Malah kita lihat janji jika wanita ini memilih untuk percaya kepada Tuhan dan lakukan seperti mana yang diarahkan oleh Elia kepadanya. Lihat, tepung dan minyak itu tidak akan berkurangan, bahkan mencukupi. Di sini kita melihat walaupun ada keterbatasan seseorang itu dalam kehidupan kita secara pribadi mungkin, jangan pernah pikirkan yang Tuhan tidak berdapat membantu kita di masa-masa yang sempit. Sebab dengan adanya Tuhan, sudah tentu tidak ada yang mustahil.
Elia di sini mahu mengajar kepada wanita ini untuk belajar percaya kepada Tuhan. Sejauh mana kepercayaan Elia yang dia telah alami di Sungai Kerit, ini juga kepercayaan yang dia harus tanamkan dalam hati wanita janda ini, supaya dia tahu sumber yang ada padanya ini walaupun sedikit, Tuhan akan memastikannya lebih daripada mencukupi. Kita lihat di sini, wanita ini dalam keadaan yang terbeban, dalam keadaan yang terdesak, dalam keadaan yang sangat berkurangan. Ada sesuatu yang dipelajari dan dilihat dalam kehidupan janda wanita ini, yang mana dijelaskan dalam Lukas 6 ayat 38, berilah kepada orang lain supaya Allah juga memberikan kepadamu. Kamu akan menerima pemberian berlimpah-limpah yang sudah ditakar padat-padat untukmu. Sebab takaran yang kamu pakai untuk orang lain akan dipakai Allah untukmu. Hampir sama dengan apa yang dipelajari dalam sekolah Sabat tadi. Pertanyaannya untuk kita di sini, sejauh manakah kemurahan hati kita hari ini telah memberikan sesuatu untuk menolong orang lain? Sejauh manakah kita dapat melepaskan sesuatu yang begitu berharga sekali untuk menolong orang yang dalam keadaan menderita? Kalau kamu ada tuh 100, kamu dapat kasih lepas itu 100. Kalau kamu ada tuh 1.000, kamu senang untuk kasih serah itu 1.000 untuk menolong seseorang? Lihat di sini, takaran yang kamu pakai untuk orang lain akan dipakai Allah untukmu. The more you give, lebih banyak Anda memberi, lebih banyak Anda akan menerima dari Tuhan. Itu janji Dia. Itu berkat yang menanti kita apabila kita mempercayakan hal ini. Dan lebih banyak kita memberi kepada orang lain yang kita lepaskan daripada harta milik kita ataupun pemilikan kita. Ingat saja itu akan kembali kepada kita. Jadi jangan berdoa hari ini, Tuhan berkati saya supaya saya diberkati dengan berkelimpahan. Tetapi hati kita kedekut, hanya memberi sedikit. Ingat di sini Tuhan memberi sedikit sebab kita memberi kepada orang lain sedikit. Baik itu untuk persembahan kita ataupun pemberian ikhlas kita untuk menolong orang lain. Disinilah kita diuji oleh Tuhan, sejauh mana kedermawanan kita untuk menolong orang yang dalam keperluan. Kita lihat seterusnya dalam kisah ini, setelah Elia tiba di Sarafat, dia menemui janda yang sedang mengumpul kayu api. Dan dia mendekati wanita ini dan dia memberitahu, bolehkah sediakan saya air, saya haus. Dan benar-benar Elia sangat haus. Lebih lagi perjalanannya yang sangat jauh. Kalau kita lihat kembali dari peta ini, walaupun dia akan melalui tempat-tempat yang memiliki badan air ataupun sungai, tetapi sudah tentu kawasan yang dia masuk ini bukan hijau seperti ini selalu. Sebab pada waktu itu
kemarau yang panjang. Oleh karena selagi bangsa Israel, terutamanya Raja Ahab, tidak mengubah penyembahan berhala itu kepada penyembahan yang benar, kemarau itu akan berterusan. Dan kalau sungai Kerit itu sudah kering, sudah tentu sungai-sungai yang lain di dalam peta ini pun berkurangan dalam sumbernya. Dan pasti alasan Elia untuk meminta bantuan air daripada wanita ini pun masuk akal oleh karena perjalanannya yang jauh. Dan selain dari itu, permintaan Elia yang seterusnya adalah meminta makanan. Kalau boleh sepotong roti lagi, kata si Elia. Dan saat itu perempuan ini, berdasarkan tulisan Rono buat, di waktu belum berlakunya kemarau, menurut tulisan Rono buat, wanita ini seorang yang dermawan. Dia menyambut orang asing dengan begitu baik sekali, sehingga menyediakan makanan untuk mereka. Tetapi di sini wanita ini berterus terang kepada Elia, yang ada pada saya hanya segenggam tepung, sedikit minyak, dan 2-3 potong kayu. Dan dia beritahu tentang keadaan yang akan mereka hadapi. Kalau dia sediakan makanan ini, seperti mana permintaan Elia, ini kesudahan dia. Ini hakikat yang akan mereka hadapi setelah melepaskan bahagian ataupun makanan mereka yang terakhir. Siapa di antara kita di sini mau lepaskan makanan yang terakhir kepada orang asing? Ada. Padahal itulah makanan kita yang terakhir, seperti wanita yang dalam kesusahan ini. Semua bahan-bahannya berkurangan. Apakah kita memiliki kemampuan untuk melepaskannya? Lihat bagaimana para nabi dan raja, ditulis oleh Ellen White, nyatakan dalam kutipan ini. Di rumah yang menderita oleh kemiskinan, ini bala kelaparan sangat menekan, dan persediaan makanan yang sangat kurang nampaknya tidak mencukupi. Dan memang benar tidak mencukupi. Kedatangan Elia pada hari yang sangat penting itu, yaitu pada saat janda itu merasa takut. Sudah tentu dia merasa takut. Karena apa? Dia harus menyerahkan dalam perjuangan mempertahankan hidup. Iman wanita ini diuji semaksimal mungkin dalam kuasa Allah yang hidup, yang menyediakan segala keperluannya. Namun, walaupun dalam keperluannya yang sangat mendesak, ia menyatakan imannya oleh memenuhi permohonan orang asing yang memintanya untuk membagikan makanan yang terakhir dengan orang asing itu. Begitulah hakikat situasi sebenar keadaan wanita yang dalam keadaan terdesak ini. Ada yang mau kasih lepas makanan kamu yang terakhir seperti wanita ini. Tetapi disinilah ujian dari Tuhan datang ke atas wanita tersebut. Sejauh mana kedermawanannya, tabiatnya yang murah hati, yang dia telah tunjukkan selama ini, sehingga mana Tuhan kata, inilah wanita yang akan menolong Elia. Sejauh mana kita memiliki hati yang sama untuk melepaskan yang terakhir itu, untuk menolong orang yang kita tidak kenali. Melihat keadaan ini, Elia
menyatakan kepada wanita tersebut, jangan takut. Kenapa Elia dapat mengatakan jangan takut kepada wanita tersebut? Dia menyadari bahwa sepanjang waktu dia berada di Sungai Kerit, Tuhanlah yang menjaga dia, Tuhanlah yang menyediakan segala baginya, Tuhanlah yang melindungi dia. Walaupun keadaan waktu itu amat berat baginya. Dan kita juga disadarkan bahwa penjagaan Tuhan itu tidak pernah gagal. Itu sebabnya Elia dapat mengatakan kepada wanita tersebut, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti kecil padanya dan bawa kepadaku, kemudian barulah kau buat untuk dirimu dan anakmu. Satu lagi ujian daripada nabi ini. Kau buat dulu untuk saya, baru untuk kamu. Jadi kalau kita buat itu roti yang terakhir, bahan-bahan yang sudahlah sedikit, apakah akan cukup bagi si anak dan si ibu? Dan apabila Elia memberitahu kepada wanita tersebut, kalau dia bertindak, kalau dia melakukan, kalau dia patuhi apa yang Tuhan katakan, beginilah firman Tuhan. Elia memberitahu kepada wanita ini, Tuhan memberitahu saya, ini yang akan berlaku. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurangan. Sampai mana? Sampai pada waktu Tuhan mengirim hujan semula. Kalau kita sudah buat satu kali, kita lihat dalam tempayan kita masih ada tepung, masih ada minyak. Kita buat lagi untuk kali kedua kali, sebab kita semakin percaya. Dan begitulah pertumbuhan iman wanita ini. Dan janji Tuhan itu tidak akan pernah putus sehingga hujan diturunkan semula. Jadi wanita ini kalau dia terus percaya yang semua bahan-bahan untuk keperluan membuat roti itu tidak akan habis, dia juga harus terus dan terus percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk wanita tersebut. Tidak ada ujian iman yang lebih besar daripada tuntutan ini. Sampai saat ini janda itu telah melayani semua orang asing dengan keramahan dan kedermawanan. Disinilah penyataan yang saya begitu yakin sekali bahwa sifat wanita ini begitu mulia sekali. Begitu disenangi oleh Tuhan, maupun seorang di tengah-tengah masyarakat ataupun bangsa yang menyembah berhala, dia masih menemui ada seorang yang baik. Dia hanya perlu dituntun dalam kebenaran oleh hambanya Elia. Kini tanpa menghirau penderitaan yang mungkin membawa akibat buruk bagi dia dan anaknya, dan percaya pada Allah Israel yang akan menyediakan setiap keperluan, ia menghadapi ujian kedermawanan yang luar biasa ini, dan dengan mengerjakan seperti mana Elia katakan, apa yang ada padanya tidak berkurangan, apa yang ada padanya tidak habis. Apabila wanita ini bertindak dengan iman yang benar. Lihat, dia seorang yang baik pada awalnya. Sebab dia menunjukkan apa? Keramahannya, kedermawanannya. Banyak orang di luar sana yang memiliki tabiat yang sama. Tetapi
mereka tidak berada di dalam gereja. Adalah tugas bagi kita untuk melihat siapa mereka, bersahabat dengan mereka, dan membawa kebenaran itu dalam hidup sehingga iman mereka itu dimurnikan dan kebenaran itu menjadi lebih nyata dalam hidup mereka. Dan seperti mana pengalaman janda ini, di mana pahala yang dia terima daripada kebaikannya itu yang dia lakukan untuk nabi Tuhan ini tidak pernah habis, tidak pernah berkurangan, seperti mana yang diucapkan oleh Elia kepadanya. Janda perempuan Sarafat itu, lihat buku yang sama juga, membagi makanannya yang sedikit kepada Elia. Dan sebagai imbalannya hidupnya dan anaknya terjamin. Maka bagi semua orang yang pada waktu kesusahan mau menaruh belas kasihan dan menolong orang-orang lain yang lebih memerlukan, lihat apa yang Allah lakukan untuk mereka. Allah menjanjikan berkat besar baginya. Malah dikata sekarang kuasanya tidak kurang seperti pada zaman Elia. Apa yang berlaku pada zaman Elia itu, yang ini akan terjadi semula. Mujizat ini akan berulang. Kuasa Tuhan itu akan kelihatan hanya dengan mematuhi, percaya, beriman kepada Tuhan. Kini tidak kurang juga bagi yang diberikan oleh juru selamat kita. Dan dia petik Matius 10 ayat 41, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Kamu paham itu ayat? Ini bersangkut paut dengan ayat tadi yang saya kemukakan. Apa yang ukuran yang kita bagi kepada orang lain, begitulah juga ukuran yang Tuhan akan ambil ke atas kita semua. Jadi orang yang kita coba bantu, terlebih lagi hamba Tuhan, menurut ayat ini, ganjaran yang diperolehi oleh pendeta, oleh nabi, oleh rasul dalam Alkitab, itu juga berkat yang kamu akan terima di kerajaan surga. Amin. Itu berarti dengan membawa jiwa kepada Tuhan, memenangi jiwa maksudnya di sini. Membawa kebenaran itu, dengar, dihayati, difahami oleh orang, oleh sahabat kita yang tidak seiman. Tetapi kamu berjaya membawa mereka kepada Kristus. Seperti yang dilakukan Elia untuk wanita janda ini. Wanita ini. Ganjaran yang kamu akan terima adalah ganjaran yang sama seperti yang akan diberikan Tuhan kepada hamba-hambanya. Sangat besar, dan hanya ini saja yang dapat kita perolehi apabila kita datang dan dibawa masuk ke surga nanti. Saya ada satu kisah ataupun ilustrasi. Kalau berdasarkan Alkitab tadi, perumpamaan dalam sekolah sahabat kita. Seorang bernama Bai Feng Li, seorang yang miskin, pekerjaannya seorang penunggang basikal beca. Dia memiliki satu misi dalam hidup, yaitu untuk menyekolahkan, memastikan 300 anak miskin yang setahap dengan dia ini memiliki pendidikan, diberikan pendidikan, memiliki pendedahan kepada pendidikan. Sebab dia tahu pendidikan itu akan membawa seseorang itu jauh dalam hidup, dalam kejayaan, dan menjamin apapun pekerjaan
agar hidup mereka dalam keadaan yang aman dan berjaya. Lelaki ini walaupun dia miskin dan memandu basikal becanya setiap hari, kesanggupan orang ini untuk melepaskan apa yang ada padanya untuk menolong orang lain sangat luar biasa. Lihat seberapa banyak lelaki ini telah berkongsi ataupun telah membayar pendidikan buat anak-anak yang miskin ini. Seramai 300. Malah kalau dalam bahasa Inggris di sana approximately dalam lingkungan dia kata. Tidak tahu jumlah yang sebenar, tetapi anggarannya dalam mata uang kita 235.135 ringgit 50 sen. Siapa yang mau kasih bagi duit yang banyak ini kepada orang lain? Tiada tangan saya nampak. Pernah menderma sebanyak ini kepada orang lain? Berani untuk cabar diri bagi orang ramai seperti ini, orang lain yang memerlukan. Saya pun garuk kepala juga. Macam mana saya hidup? Apa untuk saya? Untuk keluarga? Tetapi sepanjang umur lelaki ini, Bai Feng Li, sampai ke usianya yang ke-90 tahun, dia masih mampu melepaskan sesuatu yang sangat dia perlukan di usia yang sudah tua. Sampai 90 tahun di sini? Ada yang sampai 90 tahun? Macam belum lagi kan? Tapi di usia yang sudah tua begini, dia masih mampu menderma 300 ringgit 331 ringgit 28 sen. Apabila saya tukar mata uangnya dari dolar. Bukan mudah. Tetapi alasan daripada lelaki ini, dia katakan, tidak apa saya menderita, tetapi biarlah anak-anak yang miskin itu dapat bersekolah. Dia mahu melihat masa depan yang lebih cerah untuk orang lain, terutamanya orang yang miskin. Dia mahu memastikan orang yang segolongan dengan dia diberikan peluang, terutamanya kepada orang-orang yang masih kecil. Kalau kita lihat logiknya di sini, kalau dia ada masalah penyakit, ini rugi Bani kan? Lagi-lagi di usia yang sudah 90 tahun, ini pun sangat diperlukan untuk kehidupan hariannya. Tetapi apa yang utama untuk si lelaki ini? Bukan mata uang, tetapi orang lain. Kalau kita lihat dalam pelajaran yang pernah kita dengar daripada firman Tuhan, jangan pentingkan diri. Itulah yang ditunjukkan oleh laki ini. Selain daripada hatinya yang murah hati, yang seorang dermawan, dan seorang yang prihatin. Ingat, jangan sekali-kali menilai dan mengukur persediaan Tuhan dengan apa yang Anda lihat. Sebab apa yang Anda lihat itu walaupun sedikit di hadapan Tuhan, itu sudah lebih dari cukup. Dalam apapun situasi, mintalah Tuhan untuk belas kasihan dan kasih yang diperlukan untuk menjangkau orang lain dengan kekuatan dan kasih Yesus. Hanya dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan, kasih yang agape yang ada pada Yesus membolehkan kita untuk menjangkau. Dan terakhir di sini, ketahuilah bahwa keperluan asas Anda telah dipenuhi di dalam Kristus. Mengetahui hal itu, biarlah kita tekankan diri untuk memenuhi
tujuan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah dengan ayat ini kita tutup pelajaran ini dengan menyadari bahwa kuasa Tuhan yang giat bekerja dalam hidup kita, Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita mampu minta atau pikirkan. Tuhan memberkati kita semua. Konsep kau di pelajaran melatih negatif senang peristiwa ataupun kisah yang sering kali awalan batik yang salah pasien nanti. Konsep kau pokago di pelajaran kau di senang pastor mengengat apa dati sambutan pelajaran dati isuan LPMI nomor 178 pengharapan puluhan nilai. Ya Tuhan, Bapa kami yang bersemayam di surga, pengharapan kami hanyalah kepada-Mu, menyadari segala kesetiaan dan kebaikan Tuhan di masa yang lalu, yang telah mengajarkan kami untuk berserah, mempercayakan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Biarlah dengan keyakinan yang sama kami akan lalui hari-hari kami yang seterusnya ini dengan iman yang teguh. Biarlah kami tekatkan hidup kami untuk terus mengikuti Engkau. Dan apabila kami berkesempatan untuk menemui orang-orang yang perlu dibawa kepada Kristus, yang memiliki hati yang baik, yang mahu mendengar dan melihat dan rasai kebaikan Tuhan, biarlah kebenaran yang kami kongsikan kepada mereka, perbuatan baik kami dan segala yang kami kongsikan kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan, susah, menderita, yang bergumul dengan kehidupan, akan terbuka hati mereka untuk menerima kebenaran dan
pertobatan serta Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita ini. Tuhan di surga, walaupun dunia ini tidak adil buat kami, melayani kami dengan mengambil kesempatan atas setiap kebaikan kami, Tuhanlah yang akan memelihara kami semua. Lebih lagi di saat kami menghadapi keterbatasan yang luar biasa. Biarlah kami memiliki hati dermawan yang baik dan menunjukkan kesetiaan yang sama sehingga Tuhan memberkati kami karena pilihan kami untuk setia kepada-Mu selalu. Terima kasih Bapa, apabila kami bersurai daripada gereja ini, biarlah kehadiran Tuhan, malaikat-Mu, Roh Kudus-Mu akan terus bersama dengan setiap kami di jam-jam hari Sabat yang suci ini. Biarlah Engkau gunakan kami dalam pelayanan-Mu. Biarlah firman Tuhan itu dihidupkan dalam hati kami, agar dalam tuturan dan tindakan kami selalu membawa kemuliaan kepada nama Tuhan. Gunakan kami sebagai bencana yang dibentuk oleh Tuhan untuk digunakan untuk sesuatu yang mulia dalam kehidupan hari ini akan datang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami bersama dalam nama Yesus, Juru Selamat kami semua.